Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Selvi Meliana. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil Project Based Learning mata kuliah Manajemen Investasi mengenai analisis investasi saham di sektor logam dan juga baja. Dalam studi kali ini saya menganalisis 3 emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu Kuas, Laba, Lion. Nah, dengan tujuan menentukan rekomendasi investasi berbasis fundamental dan juga valuasi. Untuk ketiga emiten ini yang bergerak di sektor yang sama namun memiliki profil yang berbeda-beda. Pertama, PT Kuas atau PT AC Offside Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di niche manufaktur peralatan pengecatan. Harga pasar Oktober 2025 itu senilai Rp68 dengan target harga yaitu Rp74. Kami merekomendasikan hold karena upside-nya itu hanya 8,8%. Yang tidak cukup kuat untuk membeli baru. Lalu, yang kedua yaitu Laba atau PT Green Power Group Tbk. Perusahaan ini sedang dalam transisi bisnis menuju energi hijau. Namun harga pasarnya senilai Rp290 dengan valuasi pernya itu 68,9 kali yang sangat mahal. Target harga wajar kami itu adalah 182, sehingga rekomendasinya yaitu sell. Lalu yang ketiga, Lion atau PT Lion Metal Works Tbk ini adalah emiten terkuat di antara ketiganya, di mana harga pasarnya senilai Rp400 dan target harga senilai 488. Potensi upside yaitu 22%. Rekomendasi kami yaitu untuk membeli Lion. Nah, dari tabel perbandingan terlihat jelas bahwa Lion itu unggul di EPS dengan 20,31, jauh di atas dari Kuas dan juga Laba. Sebelum memasuki ke analisis perusahaan, penting untuk memahami konteks makroekonomi yang mempengaruhi sektor logam dan juga baja. Secara global, pertumbuhan ekonomi dunia itu hanya 3,2% menurut OECD di tahun 2025 yang dipengaruhi oleh perang dagang yang dipicu kebijakan tarif impor Amerika Serikat serta fragmentasi rantai pasok global. Namun di sisi positifnya, Fed sudah menurunkan suku bunga ke 3,87% yang membuka ruang bagi negara berkembang untuk relaksasi moneter. Nah, di dalam negeri, Indonesia itu justru menunjukkan ketahanan ekonomi yang sangat kuat, di mana PDB Indonesia itu justru tumbuh 5,12% di kuartal kedua tahun 2025. Lalu Bank Indonesia juga sudah memangkas BI rate sebesar 150 basis poin menjadi 5,75%. Yang paling relevan bagi sektor ini adalah PMI Manufaktur Indonesia yang mencapai 53,3 pada November 2025, di mana PMI di atas 50 itu menandakan ekspansi produksi yang berarti permintaan baja dan juga logam itu sedang naik. Nah, mari kita fokus pada Lion sebagai emiten pilihan utama untuk membeli. Dari sisi skala, revenue Lion itu mencapai 421,3 miliar di tahun 2024. Angka ini 3 kali lipat lebih besar dari Kuas. Nah, ini memberikan Lion keunggulan ekonomis of sales yang signifikan. Yang lebih menariknya adalah pertumbuhan laba bersihnya itu sekitar 6,6 miliar di tahun 2023 menjadi 10,6 miliar di tahun 2024. Itu berarti pertumbuhan senilai 60,6% year on year. Nah, dari sisi resiko keuangan, DER atau Debt to Equity ratio-nya itu hanya 22,6%. Ini mencerminkan struktur modal yang sangat konservatif dan juga sangat sehat. Lion juga memiliki 3 keunggulan kompetitif utama, yaitu skala terbesar di industri, diversifikasi produk di 5 lini, dan tren laba yang terus naik konsisten selama 3 tahun terakhir. Untuk menentukan target harga, kami menggunakan metode relative price to earning ratio, di mana kami membandingkan per Lion dengan 4 perusahaan pers di industri yang sama, yaitu GDST, KRA,
AS, HRUM, dan juga JKSW, di mana rata-rata PER itu adalah 24,05 kali, sementara PER Lion itu saat ini hanya 19,7 kali. Artinya, Lion ini diperdagangkan dengan diskon dibanding PER-nya. Nah, dengan menggunakan formula target harga, yaitu 20,31 dikalikan dengan 24,05, kita mendapatkan target harga sebesar 488 per sahamnya. Dari harga pasarnya yaitu 400. Ini memberikan potensi upside sebesar 22%. Nah, kita juga menghitung expected return-nya menggunakan capital asset pricing model atau CAPM dengan risk-free rate-nya itu 6,75, beta lion-nya itu adalah 0,85, dan equity risk premium senilai 5,75%, dan kita dapatkan CAPM sebesar 10,49. Nah, berdasarkan analisis kompetitif yang mencakup makroekonomi, kinerja fundamental, dan juga valuasi saham, kami memberikan rekomendasi sebagai berikut, di mana PT Kuas itu hold, dengan alasan upside-nya itu hanya 8,8%, pertumbuhannya terbatas, dan laba itu sell, yaitu dengan PER-nya itu 68,9 kali, sedangkan Lion itu rekomendasi untuk membeli dengan target harga 488 dan valuasi undervalued, laba naik sebesar 60,6%. Demikian presentasi dari saya. Mungkin jika ada kesalahan kata saya mohon maaf dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.